Sama supaya nanti yang lain bisa dengar ini. Iya Ustadz, sudah. Sudah. Oke. Baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur tiada henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di waktu duha ini kita bisa dipertemukan lagi dalam kajian virtual, kajian bulan kita bersama Ustadz Farid Ahmad Ohba. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini secara virtual mendapatkan balasan amal ibadah kita di yaumil akhir. Selanjutnya selawat dan salam tidak lupa kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat-sahabatnya, keluarganya, dan insya Allah kita yang selalu mengikuti sunnahnya. Umat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita akan mendengarkan kajian dengan buku bekal wanita muslimah yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita. Dan sebelum kajian kita mulai, marilah sama-sama kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kita silahkan kepada Ustadz untuk menyampaikan materinya. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta tajal hazna idza syi'ta sahla ma ba'd. Ibu-ibu yang mudah-mudahan rahmati oleh Allah SWT, kita akan melanjutkan kajian kita pada buku Zadul Mar'al Muslimah, bekal wanita muslimah, di poin yang ke-47, Manhum Ya'juj wa Ma'juj. Siapakah Ya'juj dan Ma'juj itu? Ummatani min bani Adam. Mereka adalah dua umat dari keturunan Nabi Adam. Yakhrujuna fi akhir zaman ba'da khurujid dajjal. Mereka ini keluar dari sarang-sarangnya di akhir zaman setelah selesainya dajjal. Ya. Wa nuzul Isa bin Maryam alaihissalam, dan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Mawjudun an, mereka sekarang ada. Wahum min wara'is sad alladhi banahu Dzul Qarnain. Mereka berada di satu lembah atau danau atau wilayah yang pernah dibangun oleh Dzul Qarnain. Wa idza sya'allahu khurujahum ja'ala hadha sad takkan fi khuruj min mahallihim. Bila nanti pada saatnya, maka bangunan yang menutupi mereka untuk keluar itu akan dibuka oleh Allah, ya, untuk kemudian keluarlah Ya'juj wa Ma'juj itu. Mereka akan wa ya'ithuna fil ardi fasada, mereka akan membuat kerusakan di muka bumi. Fa yadhabun nasu ila Isa alaihissalam la'allahu yukhalisuhum minhum. Maka manusia pun minta perlindungan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa waktu itu selesai menyelesaikan dajjal. Barangkali mereka berharap bisa Nabi Isa melepaskan dari ancaman Ya'juj wa Ma'juj ini. Fala yamliku illa doa, dan tidak ada cara untuk menghadapi Ya'juj wa Ma'juj kecuali doa. Fa'id Allah Ta'ala fa'ib'atullahu alaihim naghfa aiduda fi riqabihim fayamutuna mautatan nafsin wahida fil hal. Maka Nabi Isa alaihissalam pada waktu itu berdoa kepada Allah untuk supaya Ya'juj wa Ma'juj ini musnah, dan Allah turunkan ulat-ulat yang ada di leher-leher atau mengingkari leher-leher
meningkari leher-leher Ya'juj Ma'juj sehingga mereka mati pada waktu itu dimakan oleh ulat-ulat yang menempel di leher mereka itu. Farsumma yursilullahu tayran tahmiluhum wa taqdhifu bi ajsamihim fil bahr. Kemudian Allah mengirimkan burung-burung yang membawa tubuh-tubuh daripada Ya'juj Ma'juj dan dilemparkanlah ke lautan. Tsumma yursilullahu mataran fayaghsil arda mimma asabahu minhum. Kemudian Allah turunkan hujan ya untuk menghapus semua bekas keburukan dan bahaya penyakit yang ditimbulkan oleh Ya'juj wa Ma'juj ini sehingga membersihkan semua dari bumi ini. Jadi sekalian adanya Ya'juj wa Ma'juj ini merupakan satu informasi yang bisa kita peroleh dari Al-Quran. Dan Nabi pun menjelaskan tentang adanya Ya'juj wa Ma'juj ini, mereka berada dari timur. Kalau menurut penelitian para ahli, ya, itu adanya di daerah wilayah Rusia, Bu ya. Sekarang ini apa namanya daerahnya itu? Tadi saya ingat jadi lupa saya sekarang. Jadi itu wilayah masuk wilayah Rusia sekarang ini, Bu. Kemudian dari sanalah Ya'juj wa Ma'juj ini akan keluar, dan itu di internet itu sudah banyak diungkap gitu ya. Termasuk dinding yang dibangun oleh Dzulqarnain untuk menutupi Ya'juj wa Ma'juj ini, ya. Nah, karena itu Barakallahu fikum sekalian, jadi ini salah satu bagian dari proses tanda-tanda kiamat kubro. Jadi saya ingin ulangi lagi, waktu itu sudah saya sampaikan bahwa tanda kiamat ada dua, ada tanda kiamat sughra, ada tanda kiamat kubro. Tanda kiamat sughra sekarang terus berjalan, sudah 84 tanda yang terjadi dan akan semuanya mencapai 131 ya, tanda kiamat sughra. Yang sudah terjadi sekarang ini sampai 84 menurut pemantauan para ulama. Nah, kemudian tanda kiamat sughra paling terakhir itu adalah munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi yang mereka ini Imam Mahdi ini adalah seorang keturunan Nabi, namanya sama dengan nama Nabi. Kemudian nama bapaknya sama dengan nama bapak Nabi yang namanya Muhammad bin Abdullah. Nah, dan dia kata hadis Nabi itu dia keturunan daripada Hasan, bukan dari keturunan Husain. Ya, sementara Imam Mahdi yang palsu diakui oleh Ahmadiyah, ya, dan juga sebagai Ghulam Ahmad, Mirza Ghulam Ahmad. Kemudian diakui oleh Syiah, Imam Mahdinya namanya Muhammad bin Hasan Al-Askari, ya, dari keturunan Husain, ya, dan begitulah ada sekitar 15 lebih orang-orang yang pernah mengaku Imam Mahdi, termasuk di Indonesia yang mengaku Imam Mahdi adalah Lia Eden, ya. Hal dia sudah meninggal. Jadi sekalian itulah gambaran daripada kiamat sughra, tanda-tandanya sampai nanti munculnya Imam Mahdi. Nah, setelah selesainya tanda kiamat sughra, muncullah Dajjal. Itu pertanda awal daripada kiamat kubro. Ya, akan munculnya Dajjal. Kemudian Dajjal ini hadir pada saat Imam Mahdi masih hidup. Ya. Kemudian Nabi Isa turun. Nah, nanti yang menyelesaikan Dajjal ini adalah Nabi Isa alaihissalam. Yang membunuh Dajjal nantinya adalah Nabi Isa alaihissalam. Dan setelah Nabi Isa selesai membunuh Dajjal, beliau akan sholat di belakang Imam Mahdi, dan setelah itu muncullah Ya'juj wa Ma'juj, ya, dari wilayah timur, yaitu dikasihkan sekitar wilayah Rusia sekarang ini. Ya. Nah, karena itu Barakallahu pengertian terhadap Ya'juj wa Ma'juj itu belum kita alami.
agar kita memahami tentang Bot hakikat. itu abatan. Karena mereka berasal dari manusia-manusia keturunan Nabi Adam alaihissalam. Hanya kemudian mereka ini membawa keburukan, membawa kejahatan, menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala, membuat kerusakan-kerusakan. Nah, karena itu kita tentunya berlindung kepada Allah. Jangan sampai kita berjumpa dengan makhluk-makhluk buruk ini sehingga akan sangat menyengsarakan manusia pada saat itu. Wartabikum Ya'juj wa Ma'juj ini bagian daripada kerja-kerja iblis juga untuk menghalangi manusia dari Allah. Ya, coba Ibu lihat surat Al-An'am ayat 112. Ya, Allah katakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau sya'a rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Akan dilihat surat apa? Surat Al-An'am 112. Dibaca ya Ustaz. Dibaca, Bu. Surat Al-An'am ayat 112. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan. Ya. Jadi ibu sekalian, itulah gambaran penjelasan dari Allah bahwa nabi dan siapa yang mengikutinya akan dihadang oleh kekuatan daripada setan, manusia dan jin. Nah, Ya'juj wa Ma'juj ini dari setan-setan manusia. Dari jenis manusia ini, Bu. Jadi posisi Ya'juj wa Ma'juj itu adanya di wilayah Georgia sekarang, ya. Georgia, Bu, ya. Georgia ini antara Azerbaijan dan Armenia. Ya, Georgia namanya, Bu. Antara Azerbaijan dan Armenia. Yang mereka ini bermunculan pada masa pemimpin yang saleh namanya Dzulqarnain. Dan itu diungkapkan oleh Allah di dalam surat Al-Kahfi. Coba dilihat surat Al-Kahfi ayat ke-92 sampai 97. Nah, ini kita akan pelajari surat Al-Kahfi ayat 92 sampai 97. Terjemah surat Al-Kahfi ayat 92 sampai 97. Kemudian dia menempuh jalan yang lain lagi. Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Mereka berkata, "Wahai Dzulqarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu sekelompok manusia berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuat dinding penghalang antara kami dan mereka?" Dzulqarnain berkata, "Apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan, agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu." Dzulqarnain berkata, "Tiuplah api itu ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api." Dia pun berkata, "Berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu." Maka mereka, Ya'juj dan Ma'juj, tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya. Ya, Barakallahu. Jadi posisinya di mana, Bu? Di Georgia. Georgia itu antara Azerbaijan dan Armenia. Ini masuk wilayah Rusia dulu, ya. Itulah wilayah Ya'juj wa Ma'juj. Jadi Dzulqarnain ini diperselisihkan apakah dia nabi ataukah dia manusia biasa.
Ya. Tetapi dia hamba Allah yang soleh, yang mampu untuk menguasai barat dan timur. Dari mulai ujung timur terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Ya, disinilah kemudian Dzulkarnain dikenal sebagai hamba Allah, pemimpin yang soleh, yang mempunyai banyak kemampuan. Nah, pada saat itu masyarakat yang ada di sekitar Azerbaijan dan Armenia, waktu itu disebut masyarakat keturunan Turki, ya, sekarang keturunan Turki, ya campuran Turki sama Parsi itu menemukan sekelompok manusia perusak yang kemudian mengkhawatirkan dari perilakunya itu. Maka Dzulkarnain mencoba untuk membantu mereka karena ternyata Ya'juj wa Ma'juj ini dua nama dari Ajami, ya. Ajami itu bukan nama Arab. Seperti Tolut dan Jalut. Ya, Tolut dan Jalut itu bukan nama Arab. Tapi itu nama Ajami, sama dengan Ya'juj wa Ma'juj. Ya. Nah, hanya saja kemudian Ya'juj wa Ma'juj ini berada tempat tinggalnya di sekitar dua gunung. Jadi posisi di tengah dua gunung itu ada lembah, disitulah tinggalnya Ya'juj wa Ma'juj. Sehingga pada waktu itu Dzulkarnain minta untuk dikumpulkan besi-besi yang dipanaskan dan ditaruhlah besi itu di antara dua gunung untuk menutupi supaya si Ya'juj wa Ma'juj tidak keluar. Ya, kemudian ditambah dengan tembaga. Ya, makanya ibu-ibu kalau kita lihat di internet itu tentang posisi dua gunung yang ditutup oleh Dzulkarnain itu nampak sekali, ya, besi dan itunya dan tembaganya itu. Ya, itu bisa dilihat di internet itu, Bu. Menarik sekali itu. Kalau ada kesempatan bisa jalan-jalan ke sana, cakep tuh. Tapi memang kayaknya perlu alat-alat tertentu seperti helikopter, ya. Nah, itu pernah dilakukan oleh seseorang yang berjalan menuju ke sana untuk meneliti tentang posisi gunung yang pernah dibangun oleh Dzulkarnain. Itu masuk ke Georgia, kemudian beliau menggunakan mobil yang naik-naik gunung itu, saya menemukan itu, ya, wilayah Georgia yang di situ adanya informasi yang Allah berikan dalam surat Al-Kahfi ini. Jadi memang Al-Quran ini luar biasa. Ini sebagai satu bukti ilmiah arkeologi sejarah yang menunjukkan bahwa kebenaran Islam Al-Quran ini bisa dibuktikan di lapangan, ya. Termasuk masalah daerah pegunungan yang ditutup oleh Dzulkarnain dengan perpaduan antara besi dan tembaga yang dipanaskan sehingga menutup untuk tidak keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, sehingga mereka ada di dalam saja tertahan, tidak bisa keluar, ya. Nah, secara ilmiah dari kalangan barat kita belum membaca ini bagaimana penelitian mereka terhadap makhluk yang nama Ya'juj wa Ma'juj yang ada di dalam lembah yang ada di dua gunung di wilayah Georgia itu, ya. Jadi sekalian, tsumma atba'a sababa pada ayat ke-92 dari surat Al-Kahfi itu, maka Dzulkarnain melangkah menuju daerah yang wilayah antara timur dan barat itu, di posisinya di antara timur dan barat itu, ya, yang di sana ada pegunungan-pegunungan yang cukup tinggi, ya. Hatta idza balagha baina saddaini, ketika dia sudah sampai antara dua gunung besar itu, maka disitulah antara Armenia dan Azerbaijan, ya. Dan inilah wilayah yang masih sering sekali sengketa, ya, antara Armenia dan Azerbaijan, termasuk dengan wilayah Turki, ya. Nah, ini Barakallahu, ini satu daerah sekarang masuk wilayah perbatasan dengan Rusia itu, ya. Kemudian mereka membuat kerusakan si Ya'juj wa Ma'juj ini dengan menghancurkan tanam-tanaman, kemudian membunuh manusia,
sehingga kemudian kewalahan masyarakat yang ada di sekitar Azerbaijan dan Armenia itu dan tidak punya kemampuan untuk melawan mereka ini. Sehingga minta bantuanlah kepada Dzulqarnain untuk menghadang kekuatan Ya'juj wa Ma'juj, dan dibantulah oleh Dzulqarnain dengan qalu ya Dzulqarnaini inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard fa hal naj'alaka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Bahwa Ya'juj wa Ma'juj telah melakukan banyak kerusakan di muka bumi. Apakah engkau mampu membantu kami untuk membuat satu benteng penghalang antara kami dengan mereka sehingga mereka tidak mengganggu kami. Qala ma makani fihi rabbi khairan fa'inuni bi quwwatin aj'alak bainakum bainahum radma. Sehingga Allah berikan kepadaku kekuatan, karena itu bantulah aku untuk mengumpulkan besi-besi dan tembaga untuk aku buat pemanasan di situ, dan kemudian ketutup antara dua gunung itu sehingga Ya'juj wa Ma'juj tidak lagi mengganggu kalian, ya. Masata'u yadharu wa masata'u lahu naqba, sehingga Ya'juj wa Ma'juj itu tidak lagi mampu untuk menembus batas yang telah dibangun oleh Dzulqarnain, sehingga itu akan terjadi terus menerus. Mereka hidup di situ tanpa bisa mengganggu sampai pada saatnya ya yang namanya bendungan itu akan dibuka ya oleh Allah SWT, dan keluarlah Ya'juj wa Ma'juj menjadi fitnah buat manusia. Nah, inilah gangguan-gangguan dalam kehidupan ini, ibu sekalian, akan terus terjadi sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Al-Anbiya ayat 35 katakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Silakan dibaca, Bu. Ayat berapa, Ustaz? 35 surat Al-Anbiya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Ya. Jadi Bapak-Ibu, ini adalah satu kepastian, satu keniscayaan bahwa hidup ini adalah ujian, baik ujian kesusahan maupun ujian kesenangan. Nah, Ya'juj wa Ma'juj termasuk ujian kesusahan. Makanya kalau kita sekarang menghadapi pandemi COVID-19, ya, itu akan kecil artinya atau bahayanya dibanding dengan nanti keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Jadi karena keluarnya Ya'juj wa Ma'juj itu sangat mengerikan, tetapi nyata. Ya, sementara COVID-19 ini nyata tapi nggak kelihatan karena dia berbentuk virus dia. Nah, karena itu Bapak-Ibu, ujian-ujian kesusahan itu akan terus dialami oleh umat Islam, oleh hamba-hamba Allah ini. Tinggal bagaimana kita tangguh menghadapi semua itu. Ya, tangguh menghadapi semua itu agar kemudian kita mampu melewati kesulitan itu. Gimana caranya? Gimana caranya, Ibu? Supaya kita mampu melewati kesulitan, apapun kesulitan itu. Apakah itu penyakit, apakah itu kelaparan, apakah itu musuh, apakah itu kejahatan-kejahatan yang berbentuk nyata seperti Ya'juj wa Ma'juj ini. Ya. Semua itu harus dihadapi dengan apa, Bu? Satu konsep yang diajarkan oleh Allah SWT. Yaitu Ibu lihat surat Al-Anfal ayat 45-46. Inilah panduan bagi kita semua agar mampu melewati semua kesulitan itu, ya, termasuk menghadapi Ya'juj wa Ma'juj ini. Ya, termasuk musuh-musuh yang nyata pada hari ini, baik itu kapitalisme maupun komunisme. Ya, dua kekuatan yang sekarang mencekram Indonesia dengan kaki tangannya kaum munafikin, aliran sesat, yang kemudian mereka ini mencoba untuk menggoyang keimanan umat Islam. Termasuk yang terakhir apa, Bu? Yaitu Bahai. Bahai ini ajaran palsu yang dibikin oleh orang Yahudi melewati seorang kaki tangan Yahudi namanya Bahai, yang kemudian membuat agama baru, campur aduk antara agama-agama
Ya, dan tujuannya adalah untuk mengacaukan agama Islam, membatalkan haji, dan memurtadkan umat Islam. Nah, itu tujuannya. Nah, karena itu, ayo kita menyadari semua tantangan, hambatan itu, akan ancaman itu, supaya kita mampu melewati dengan baik dan berpedoman dengan petunjuk Allah SWT. Kita akan lihat surah Al-Anfal ayat 45-46, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun wa atii'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah banyak-banyak atau berzikir dan berdoa agar kamu beruntung. Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya, berarti ada berapa itu, Bu? Ada 5. Ya, ini yang lebih penting daripada Ya'juj wa Ma'juj itu. Ya'juj wa Ma'juj itu satu kepastian yang akan dialami oleh umat manusia, yang mana Ya'juj wa Ma'juj, kata Ibnu Hajar, adalah manusia-manusia keturunan daripada Yafith bin Nuh. Yafith bin Nuh itu keturunan Nabi Nuh alaihissalam, ya, dari anaknya namanya Yafith ini. Ya, Yafith ini anak yang membangkang bapaknya itu, Bu, yang dia minta untuk naik perahu, nggak mau, dia mau naik gunung dia. Nah, itu keturunan itu, Bu. Karena Ya'juj wa Ma'juj ini, ya. Ini keturunan pembangkang ini, ya. Makanya untuk menghadapi semua kesulitan, tantangan, hambatan, ancaman itu, ya, sebagai musuh-musuh kalian, maka hendaknya dimiliki 5 hal. Ini panduan nih, Bu. Catat, Bu, ya. Yang pertama, fasbutu, harus teguh. Ya, sahabat itu pusatnya ada di kalbu ini. Ya, keteguhan dari kalbu itu ada pada keimanan. Ya, keteguhan itu ada pada keimanan. Makanya saya bikin meme bahwa keimanan tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Ya, kemudian saya angkat analisa seorang dari barat sana, ya, yang mengatakan bahwa Amerika Barat pada umumnya itu mengandalkan kepada uang dan teknologi. Cina juga sama, mereka mengandalkan uang dan teknologi. Tapi umat Islam yang diandalkan adalah iman, faith. Kata peneliti analis barat itu, kalau kemudian antara iman, faith harus bertempur, berhadapan dengan uang dan senjata, materi, maka yang pasti akan menang adalah faith, keimanan. Ya, dan itu terbukti pada masa peristiwa penjajahan Rusia ke Afghanistan. Ya, penjajahan Rusia ke Afghanistan, ya, itu perlawanan dimulai dari 13 orang. Ibu, ya, sampai kemudian tahun 92 mengakui kekalahannya terhadap Afghanistan, dan kemudian mengumumkan runtuhnya komunisme. Selesailah komunisme itu. Runtuhlah Balkan, runtuhlah Berlin, dan itu adalah satu keadaan kita masih hidup, ya, menyaksikan bagaimana keimanan bisa mengalahkan materi, uang dan teknologi. Padahal kurang canggih apa itu Rusia sebagai negara superpower dunia itu. Ternyata takluk dengan kekuatan iman. Ya, makanya di sini kita kaum beriman jangan kecil hati menghadapi semua kekuatan setan, manusia dan jin itu, maka haruslah dengan apa? Keteguhan. Karena hakikat setan itu lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sungguhnya tipu daya setan itu lemah, ya. Dan misi setan itu
Apa Ibu? Ibu lihat surat Fatir ayat yang ke-6. Ya, misi setan ada 6, ada apa? Ayat Fatir ayat ke-6. Ya, inna syaitana lakum adu fattakhidhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ini misi besarnya setan-setan itu. Ya, untuk menghadang orang beriman, tujuannya diungkapkan Allah dalam surat Fatir ayat yang ke-6. Silakan dibaca. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah dia sebagai musuh, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Nah, barakallahu. Makanya tujuannya apa? Menyesatkan manusia untuk masuk neraka rame-rame. Itu misi besar setan. Makanya apapun bentuk rupa daripada godaan setan, ya apakah itu bentuknya kemaksiatan, apakah itu bentuknya kejahatan, apakah itu bentuknya sosok-sosok seperti Ya'juj wa Ma'juj ini, maka intinya tidak boleh kita berpaling dari Allah. Maka itulah yang dikuatkan fathbutu. Kembali kepada ayat ke-45 surat apa namanya? Al-Anfal tadi itu. Fathbutu itu diterangkan oleh Imam As-Safarini di dalam kitab Ghidal Albab ada 5 itu. Ya, poin teguh di dalam memegang Islam dalam 5 hal. Ya, yang pertama teguh dalam menjaga keimanan. Nah, benteng keimanan inilah yang harus kita jaga betul supaya kita bisa membawa diri kita menghadapi semua kekuatan itu. Ya, itu benteng pertama itu yang harus kita jaga, benteng keimanan. Jangan sampai murtad. Karena bila orang itu murtad, Allah akan ganti dengan kaum yang lain. Surat Al-Maidah 54. Ya, supaya kita jangan sampai murtad. Coba lihat Bu, Al-Maidah 54. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. Nah, itu adalah kriteria orang-orang yang teguh. Ya, orang teguh itu yang akan memenangkan Islam, itulah kriterianya. Ya, diawali dengan apa? Keteguhan dalam keimanan. Ya, barakallahu, karena itu jangan sampai murtad. Apapun ya godaan itu jangan sampai murtad. Tertarik dengan laki non muslim, laki kafir yang ganteng, kaya, terus ikut murtad, naudzubillah min dzalik. Ya, dengan rayuan-rayuan untuk kekuasaan, saya murtad, naudzubillah min dzalik. Ya, dengan iming-iming aset dan sebagainya, naudzubillah min dzalik. Makanya hati-hati jangan sampai iman kita luntur. Makanya jaga keimanan, kuatkan keimanan, karena itulah benteng yang terdiri dari emas yang ingin dicuri oleh banyak setan-setan manusia dan jin itu. Itu pertama, untuk menjaga keteguhan dalam bersikap dari 5 hal tadi itu. Yang kedua, menjaga keikhlasan. Ya, supaya apa yang kita lakukan ini betul-betul ikhlas karena Allah. Surat Al-An'am 115. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan telah sempurna firman Tuhanmu Al-Quran dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya, dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Benar nggak Ustadz? Apa? Surat Al-An'am 115, benar ya? Qul 162, maaf 162. Oh, iya makanya kok menyambung. 162, Bu. Ya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Ya, barakallahu. Itulah apa yang Allah sebutkan tentang nilai keikhlasan yang harus kita capai.
Ya, salatku, ibadah salatku, ibadah kurbanku, mati dan hidupku untuk Allah. Ya, makanya selama keikhlasan ini kita raih dalam seluruh amal kita, aman kita. Surat Al-Baqarah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Al-Baqarah ayat yang kelima. Surat Al-Baqarah ayat yang kelima, padahal mereka yang hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus dan benar. Ya, barakallahu. Jadi itulah poin yang kedua, supaya teguh. Yang pertama adalah jaga keimanan, yang kedua adalah jaga keikhlasan. Nah, ini benteng yang harus kita jaga supaya nilai amal kita tercatat insya Allah. Karena seluruh amalan yang tidak tertuju untuk Allah sia-sia. Ya, alama khalallahu batilu. Kata Nabi, selain tertuju kepada Allah batil. Maka jagalah keikhlasan ini. Dan orang ikhlas itu, kata Ali bin Abi Thalib, ada 3 tandanya. Dia tidak akan pernah kecewa, tidak butuh pujian, dan tidak takut celaan. Itulah tanda orang yang ikhlas itu. Nah, yang ketiga, untuk supaya teguh, maka hendaknya senantiasa melaksanakan syariat Allah. Surat Al-Jathiyah ayat yang ke berapa, Bu? 18. Tsumma ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun. Al-Jathiyah ayat 18. Surat berapa ya Ustaz? Al-Jathiyah. Al-Jathiyah surat yang ke-45, Bu. Ayat berapa Ustaz? 60 apa ya? Ayat Ayat- ke-45, ayat ke-18, Bu. Oh, ayat 18 ya. Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi menjalankan syariat maknanya menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Melakukan amal ma'ruf dan nahi mungkar. Itulah orang yang melaksanakan syariat Allah. Ya, mereka yang menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, melaksanakan amal ma'ruf dan mencegah mungkar, nahi mungkar. Nah, ini satu benteng yang harus terus kita kawal. Jangan sampai kita melanggar syariat Allah karena itu hanya muncul dari orang yang tidak berilmu, orang yang mengikuti hawa nafsu. Nah, semua aturan, undang-undang, pikiran yang berlawanan dengan syariat Allah itu muncul dari hawa nafsu. Maka jangan ikut yang seperti itu. Setelah itu poin yang ketiga. Yang keempat, supaya kita teguh dalam kebenaran ini, maka ikutilah sunnah Rasulullah. Ikutilah sunnah Rasulullah. Surat Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah Muhammad. Ya, 31 ya. Iya. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, Bu. Makanya jangan jauh dari sunnah Rasulullah. Ini poin yang keempat. Supaya kita teguh dalam semua keadaan. Nabi pun mengatakan, likulli amalin syarrah, wa likulli syirratin fatrah, faman kana fatratuhu ila ghairi sunnati, faman kana fatratuhu ila sunnati faqad hudiya, faman kana fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak.
Ya, setiap seseorang punya semangat ketika beramal itu sampai pada batasnya. Kemudian dia akan mulai mengendor. Namanya futur. Mulai mengendor. Nah, saat engkau mengendor, jangan kamu jauh dari sunnah. Selamatkan. Ketika kamu mengendor, kamu lari dari sunnahku, hancurlah kamu. Ibu ya, lagi apa Bu? Puyeng menghadapi PPKM. Ibu, maka jangan jauh dari sunnah Nabi. Jangan lari ke kafe-kafe, jangan lari ke mana Bu? Ke nightclub, ke tempat-tempat yang melanggar syariat Allah. Maka disitulah akan terjadi kehancuran. Ya, makanya Nabi kalau beliau sedang ada masalah, ya Bu, ngapain Bu? Sholat. Ya, arihna bis salati ya Bilal. Ya, berikan kami hiburan dengan sholat wahai Bilal. Ikuti sunnah Nabi. Kalau ada ruwet-ruwet dalam hidup ini, ambil wudhu, sunnah sholat. Ya, minta sama Allah. Barakallahu itu Bu, poin yang keempat, supaya ikuti sunnah Nabi dan jangan melanggar. Bagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nur ayat 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Ya. Surat apa? Surat apa? An-Nur ayat 63. Surat An-Nur ayat 63. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul Muhammad di antara kamu. Iya benar ya Ustaz. Iya. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul Muhammad di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Sungguh Allah mengetahui orang-orang yang keluar secara sembunyi-sembunyi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya takut akan mendapat cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Ya, Barakallahu. Jadi itu adalah satu peringatan dari Allah. Tidak ada seorang pun yang melanggar Rasulullah kecuali dia akan terkena fitnah atau azab yang pedih. Ya, makanya para sahabat anhum ketika perang Uhud diperintahkan sebagian itu kaum pemanah untuk tetap tinggal di bukit, apapun keadaannya jangan turun. Ternyata ketika melihat sudah banyak yang terbunuh dan rampasan perang menumpuk di bawah, maka turunlah mereka. Nanti itu melanggar Rasulullah, Allah kalahkan mereka. Ini penting untuk diingat-ingat bahwa di antara kemenangan umat Islam adalah melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Tapi sunnahnya jangan poligami aja, bapak-bapak diingetin tuh. Ya, sunnah dalam arti menyeluruh, jangan sepotong-potong. Jangan cuma sunnahnya jenggotan, celananya cingkrang atau sunnah makannya pakai duduk umpamanya, pakai siwak, bagus itu semua sunnah. Tapi jangan lupa ada sunnah ekonomi, ada sunnah politik, ya, ada sunnah dalam kehidupan ini. Ikutilah pola Rasulullah. Nah, disitulah letak apa Bu? Keselamatan. Ini Bapak keteguhan yang diajarkan poin yang keempat. Yang kelima yaitu akhlak mulia. Ya, akhlak mulia. Memang Allah sebutkan dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ujian Allah kepada Muhammad karena memiliki akhlak yang agung. Al-Qalam ayat yang keempat. Dalam surat berapa ya Ustaz? Al-Qalam. Al-Qalam 68 Mbak Yes. 68. Ya, ayat keempat. Al-Qalam ayat keempat. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Ya, itu pujian Allah kepada Muhammad SAW. Di antara akhlak yang luhur itu apa Ibu? Kelembutan. Dia surat Al-Imran 159. Fabima rahmatin min Allahi linta lahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu.
Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Nah, itulah akhlak mulia, Bu. Lembut. Makanya Nabi mengatakan ma'wuda alinu fi syai'in illa wa syana wa ma'wuda syiddatu fi syai'in illa wa syana. Bila kelembutan di satu tempat akan menghias, bila satu kekerasan di satu tempat dia akan merusak. Ya, apalagi ibu-ibu itu ada lambang kelembutan. Makanya kalau lihat ibu-ibu kasar, aduh, nggak cocok. Ibu-ibu itu apa, Bu? Lambang kelembutan. Ya, makanya hadapilah suamimu dengan kelembutan. Hadapilah anak-anakmu dengan kelembutan. Hadapilah umat ini dengan kelembutan. Ya, ibu-ibu itu lambang kelembutan. Makanya jangan sampai ibu-ibu menjadi orang yang kasar, yang kaku, ya, yang apalagi bengis. Naudzubillah min dzalik. Makanya perlu selalu menjaga kelembutan. Ya, maka karena itu kelembutan ini adalah bagian dari akhlak mulia yang menjadikan perilaku seorang itu menjadi indah. Ya, itu poin yang pertama dari 5 poin yang Allah ajarkan menghadapi musuh, menghadapi lawan. Yang pertama adalah teguh. Ya. Yang kedua, surat Al-Anfal 45 masih ayat itu, Bu, panduannya adalah wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Banyaklah kamu berzikir kepada Allah. Ya, banyaklah kamu berzikir kepada Allah. Nah, barakallahu fikum Ibu sekalian, seorang tabi'i menyaksikan bagaimana riwayat Mustadrak Imam Hakim bahwa para sahabat itu tidak dilihat mengangkat suaranya dalam 3 hal ketika berzikir. Para sahabat tidak mengangkat suaranya ketika berzikir dalam 3 hal. Yang pertama, setelah sholat, setelah sholat, zikir setelah sholat, itu mereka tidak mengangkat suaranya. Ya. Yang kedua, ketika mengantar jenazah. Ya, makanya ketika orang mengantar jenazah dengan zikir keras-keras itu bukan dari sahabat. Sahabat tidak maju gitu. Yang ketiga, ketika berperang. Ya, ketika berperang, mereka berzikir dengan apa, Bu? Dengan tanpa suara. Itu 3 hal itu para sahabat ditemukan tidak mengangkat suara ketika berzikir. Nah, zikir di sini Ibu sekalian, zikir yang menentamkan kalbu, ya. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ar-Ra'd ayat 28. Surat Ar-Ra'd ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi itulah panduan. Setelah kalian teguh, maka laksanakan banyak berzikir. Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari menyebutkan jenis zikir ini ada 7 macam. Jenis zikir ada 7 macam. Yang pertama, zikir lisan. Banyak memuji Allah. Masuk baca Quran. Ya, berdoa. Baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Zikir dengan lisan. Yang kedua, zikir dengan telinga. Ya, banyak mendengarkan ayat-ayat Allah. Ya, termasuk kacir-kacir ini, Bu. Ini menggunakan telinga. Ya, kemudian ketiga, zikir dengan mata. Yaitu menangis karena Allah. Ya, pada saat baca Quran, pada saat sholat, pada saat berdoa, ya, nangislah karena Allah. Dan yang keempat, zikirnya tangan dengan memberi. Nah, suka memberi, itulah zikirnya tangan. Yang kelima, zikirnya anggota tubuh dengan menggunakannya untuk taat kepada Allah. Makanya jangan kita melangkah kecuali untuk ketaatan kepada Allah. Yang keenam, zikirnya kalbu dengan mencintai, merasa takut dan berharap hanya kepada Allah. Inilah zikirnya kalbu. Ya, mencintai Allah, takut hanya kepada Allah dan berharap hanya kepada Allah. Inilah zikirnya kalbu. Ada yang ketujuh adalah zikirnya roh, pasrah kepada Allah. Apakah meninggal karena COVID? Apakah meninggal di tempat tidur?
apakah meninggal di kecelakaan, apakah meninggal di tempat apa tertentu, maka semua bentuk ya kematian itu hakikatnya satu. Ya, modelnya aja beda-beda, hakikatnya mati juga. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, beda dengan Ya'juj wa Ma'juj ini, Bu. Ya, kata Nabi dari Imam Tabrani bahwa Ya'juj wa Ma'juj itu kalau satu mati dia meninggalkan 1000 keturunannya. Ya, satu meninggal dia meninggalkan apa? 1000 keturunannya. Satu meninggal dia meninggalkan 1000 keturunannya. Berapa banyak itu jumlahnya Ya'juj wa Ma'juj itu? Wallahu a'lam. Ya, itulah apa namanya ketika Ya'juj wa Ma'juj keluar min kulli hadabin yansilun, mereka akan menyerang dari semua sisi. Ya, sisi mata angin itu akan menyerang manusia dari semua sisi. Karena hakikat Ya'juj wa Ma'juj adalah perusak. Ya, tetapi di situ ibu sekalian makanya berzikir kepada Allah, termasuk berdoa untuk tidak mengalami apa Bu bertemu dengan apa? Dengan Ya'juj wa Ma'juj. Nah, adapun yang ketiga dari surat Al-Anfal 46 Allah katakan wa Allah wa Rasul. Taatlah kepada Allah dan Rasul. Ini pegangan yang ketiga supaya tangguh, supaya senantiasa mengingat Allah. Dan yang ketiga adalah taat kepada Allah dan Rasulnya dalam semua hal. Karena disitulah kehidupan yang sebenarnya. Surat Al-Anfal 24. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa li rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Ya, Wahai surat orang, Al-Anfal ayat 24. ya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Ya, Bapak-Ibu, itulah ibu sekalian, poin yang ketiga, senantiasa taat kepada Rasulullah dan Rasulnya, karena disitulah hakikat kehidupan. Ya, kita merasakan hidup ini tenteram, nyaman, damai, bahagia, dan itu di mana adanya dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Makanya kaidah, siapa yang melanggar Allah dan Rasulnya pasti akan dihinakan oleh Allah. Itu kaidah. Siapa yang melanggar Allah dan Rasulnya pasti dihinakan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, karena itu jangan sampai kita melanggar Allah dan Rasulnya dalam semua keadaan. Adapun yang keempat, nah ini kesatuan umat. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Ya, jangan kalian berpecah belah, tapi bersatulah. Ya, bersatulah. Ya, karena dalam persatuan itulah kekuatan kalian. Ya, Bu. Nah, silakan Ibu lihat dalam surat Al-Imran ayat yang paling terkenal, Ibu. Ya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ya. Surat Al-Imran ayat berapa itu? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ayat ke-103, Bu. 103. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Ibu, barakallahu, itulah satu perpaduan antara kaum Muhajirin dan Ansar yang disatukan oleh Allah sehingga bersama-sama membela Islam, menghadapi musuh-musuh Islam. Maka Allah menangkan mereka, Allah jayakan mereka.
Sehingga tersebarlah Islam ke seluruh dunia dari usaha komponen persatuan antara kaum Muhajirin Ansar. Ya, coba Ibu lihat itu bagaimana persatuan mereka, ya, sampai mereka itu mendahulukan saudaranya sendiri terhadap dirinya. Surat Al-Hasyr ayat 9, ya. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Surat Al-Hasyr ayat 9, coba Ibu lihat. Itu gambaran tentang kaum Muhajirin Ansar, bagaimana persaudaraan antara mereka sehingga mereka mendahulukan saudaranya meskipun dia sendiri membutuhkannya. Ayat surat Al-Hasyr ayat 9, dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka Muhajirin, dan mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, barakallahu, itulah satu gambaran, ya, keindahan kehidupan yang dialami oleh kaum Muhajirin dan Ansar karena kesadaran mereka untuk senantiasa menjaga kesatuan, ya, sehingga mereka menjadi satu kekuatan untuk menghadapi kekuatan musuh dan sekaligus menjalankan Islam. Sampai bagaimana riwayat Abdurrahman bin Auf yang tadinya kaya di Mekah, karena meninggalkan semua kekayaan ke Madinah, dia kosong, nggak punya apa-apa. Ditawari oleh Rabi', seorang Ansari yang dipersaudarakan oleh Nabi dengan Abdurrahman bin Auf. Rabi' mengatakan, wahai Abdurrahman, aku ini sudah saudarakan dengan Rasulullah dengan engkau. Aku ini orang terkaya di Madinah ini. Mana kekayaanku yang kamu sukai, ambil. Dan aku termasuk orang yang paling banyak istrinya di Madinah ini. Mana istriku yang kamu sukai, aku ceraikan, kamu nikah. Luar biasa ini. Tetapi orang mukmin bukan orang yang suka memanfaatkan keadaan. Abdurrahman bin Auf malah mendoakan kepada Nabi, barakallahu fi malika wa ahlik. Semoga Allah memberkahi hartamu dan istri-istrimu itu. Aku tidak butuh itu. Tunjukkan pasar, aku akan dagang. Maka Abdurrahman ditunjukkan pada pasar di Madinah, kemudian dia berdagang. Seminggu kemudian dia dapat untung dan kemudian menikah. Nah, begitulah orang mukmin, tidak memanfaatkan harta orang lain atau peluang yang diberikan oleh orang lain. Tapi yang terjadilah kemandirian. Inilah yang ditujukan persaudaraan antara kaum Muhajirin. Karena itu Bapak sekalian, satu hal yang menjadi perintah Allah kepada kita, jaga persatuan. Karena disitulah letak kekuatan kalian. Makanya saya selalu menukil pernyataan daripada Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman mengatakan bahwa kekuatan musuh tidak akan mampu dikalahkan kecuali dengan kekuatan juga. Nah, kekuatan kita ada di mana? Di silaturahmi. Maka bangun silaturahmi, karena di situ ada kekuatan. Nah, itu poin yang keempat di dalam menjaga benteng umat dari menghadapi musuh-musuh Islam. Nah, yang kelima, wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Sabar. Ya, sabar karena dalam kesabaran itu terdapat kekuatan mental. Surat Al-Baqarah 155. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya, berikan kabar gembira kepada orang sabar. Karena orang sabar itu sudah melewati 3 tahapan itu. Di sabar itu bila sudah melewati 3 tahapan. Yang pertama, menjalankan perintah-perintah Allah. Makanya semua perintah Allah membutuhkan kesabaran. Ibu keluar rumah harus pakai jilbab, butuh kesabaran. Suami ibu bergerak dari rumah untuk mencari nafkah yang halal, butuh kesabaran. Ya, ibu ketika diberikan oleh Allah kehamilan,
Merawat kehamilan butuh kesabaran. Ketika anak lahir pun butuh kesabaran. Membesarkan anak butuh kesabaran. Semua perintah Allah itu butuh kesabaran. Yang kedua, meninggalkan larangan-larangan Allah. Tahan, jangan selingkuh. Tahan, jangan berjudi. Tahan, jangan makan riba. Tahan, jangan melanggar larangan Allah. Itu butuh kesabaran. Dan yang ketiga adalah sabar ketika menghadapi ujian. Hidup ini banyak ujian, ya. Tidak akan sepi dari ujian. Ujian yang senang, susah maupun ujian senang. Dua-duanya ujian. Justru yang berat itu ujian kesenangan. Ya, banyak orang bertahan sabar ketika ujian susah, tapi banyak tidak sabar, tidak tahan ketika ujian senang. Ya, sehingga bermewah-mewah, bermaksiat dan sebagainya. Nasallahu Karena itu Bapak Ibu sekalian, maka sabar adalah senjata kemenangan. Ya, inna nasra wa inna sabr wa inna nasra ma'asabr. Kemenangan selalu disertai dengan kesabaran. Seorang pengusaha tidak akan sukses kalau nggak sabar. Ya, seorang orang tua atau suami istri tidak akan sukses mendidik anaknya kalau nggak sabar. Seorang guru tidak akan sukses menjadi guru kalau nggak sabar. Begitulah arti kesabaran itu. Makanya konsep kesabaran Islam luar biasa. Ya, karena di situ adalah nilai hakikat manusia itu. Ya, sabar dalam arti menahan diri untuk tidak mengeluh, untuk tidak marah-marah, sabar untuk tidak mengganggu orang lain dan seterusnya. Ya, itulah 5 hal panduan untuk kita mampu menghadapi semua kesulitan dalam hidup, termasuk nanti di dalam menghadapi Ya'juj wa Ma'juj yang apabila itu terjadi, yang mudah-mudahan kita berharap tidak terjadi yang kita hadapi, pastinya tidak terjadi dengan kita. Ya, semoga kita tidak ditemukan dengan Ya'juj wa Ma'juj, karena itu adalah merupakan satu pertanda kiamat kubra yang berarti adalah manusia banyak yang berada dalam keburukan. Ya, tidak terjadi kiamat kubra kecuali di saat itu manusia berada dalam keburukan. Ya, kecuali mereka yang berpegang dengan kebenaran. Dan pada masa Ya'juj wa Ma'juj itu semua bersama dengan Nabi Isa alaihissalam, dan saat itu Nabi Isa bersama dengan Imam Mahdi. Ya, coba ibu lihat surat Az-Zukhruf ayat Az-Zukhruf ayat 61. Ya, wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratal mustaqim. Az-Zukhruf 61 terkait dengan Nabi Isa alaihissalam, pertanda akan terjadinya kiamat, kehancuran dunia di kiamat. Dan sungguh dia Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Ibu, makanya di saat itu orang dalam kebingungan, dalam bahaya karena menghadapi Ya'juj wa Ma'juj, sebelum menghadapi Dajjal. Ya, yang selamat hanya mengikuti kebenaran, ikuti Nabi Isa atau ikuti Imam Mahdi pada waktu itu. Dan kita tidak berharap untuk berjumpa dengan masa itu karena memang ujiannya berat sekali. Itu Bu, ringkasannya dari kajian kita pada hari ini. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa teguh di atas kebenarannya dan terus berusaha untuk memenangkan Islam sesuai dengan kemampuan kita. Berharap untuk semua kita dikasih husnul khatimah, dikumpulkan di dunia sampai di surga. Wassalamualaikum Muhammad walhamdulillah. Silakan Bu kalau ada tanya jawab. Alhamdulillah. Semoga apa yang ada tanya jawab dulu ya. Ibu-ibu kalau ada yang mau bertanya silakan ya. Langsung aja. Nggak ada yang bertanya, ibu-ibu?
Nggak ada yang bertanya Ustadz. Alhamdulillah, insyaallah mereka paham semua. Udah mengerti semua kayaknya. Bukan cuma mengerti, Bu, nggak mau ketemu sama Ya'juj Ma'juj. Alhamdulillah, kita tutup dengan doa kafir majlis. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz. Semoga ilmu tambah. Amin. Amin. Amin ya. Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, Ustaz. Makasih ya semua, maaf lahir batin. Wassalamualaikum Lahir batin. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.